Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asik Ngaji, nasib penghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tokoh fiktif sekarang sudah diringkus oleh pihak kepolisian. Baik, sahabat Asik Ngaji, kita akan melihat pemberitaan yang sudah beredar luas di media sosial. Sebut Nabi Muhammad tokoh fiktif, konten kreator asal Jember diringkus polisi. Kita akan baca, ini sangat menarik untuk kita ikuti. Jember, Frans Donald, konten kreator dengan subscriber 114.000, warga lingkungan Muktisari, Kelurahan Tegal Besar, Kaliwates, Jember, berhasil diringkus jajaran Satreskrim Polres Jember di Badung, Bali. Frans yang ditangkap polisi setelah di akun YouTube-nya menyebutkan jika Nabi Muhammad oleh sebagian orang dinyatakan sebagai tokoh fiktif. Tak ayal, pernyataan di akun channelnya yang sudah dilihat oleh ribuan orang tersebut banyak dikecam oleh masyarakat, sehingga LBH GP Ansor Kencrong melaporkan akun tersebut ke Mapolres Jember pada bulan April lalu. Pelaku FD atau Frans Donald kami amankan di Badung, Bali atas penistaan agama atas laporan dari saudara MKK dalam akun YouTube-nya. FD menyebutkan jika Nabi Muhammad adalah tokoh fiktif, ujar Kapolres Jember AKBP Bobi Adimas C. Senin 19 Mei 2025. Baik, sahabat Asik Ngaji, di sini sangat menarik ya, ketika si Frans Donald ini mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW tokoh fiktif. Karena apa? Karena kalau misalkan konsekuensi dari mengatakan Nabi Muhammad adalah tokoh fiktif, yang pertama, Al-Quran yang kemudian diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Qurannya hanya teks saja, tanpa konteks. Jadi boleh jadi kalau misalkan Nabi Muhammad adalah tokoh fiktif, Al-Qurannya palsu, ikhafillah. Jadi kalau misalkan ada seorang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah tokoh fiktif, seolah-olah dia sudah mengatakan bahwa Al-Quran juga palsu. Kenapa? Karena banyak khitab yang kemudian Allah berfirman, itu khitabnya langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti halnya misalkan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau di sana kaknya kepada Nabi Muhammad SAW. Tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali untuk rahmat bagi seluruh alam semesta. Artinya apa, sahabat Asik Ngaji? Kalau misalkan ada seseorang yang mengatakan Nabi Muhammad adalah tokoh fiktif, berarti Al-Qur'annya juga palsu, ikhafillah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini mengerikan ya. Yang kedua, kalau misalkan Nabi Muhammad adalah tokoh fiktif, berarti hadis pun tidak ada, kemudian sunnah-sunnah Nabi pun tidak ada. Nah, ini paling parah lagi. Dan yang ketiga, berarti sirah-sirah Nabi yang kemudian disusun oleh para ulama dan banyak kitab yang memberikan pemberitaan tentang sirah Nabi SAW, berarti itu juga dianggap tidak ada dan dianggap bohong. Maka sangat-sangat tepat kalau misalkan ada seseorang yang mengatakan Nabi Muhammad adalah tokoh fiktif, kemudian dilaporkan seperti ini. Tetapi kendati demikian, Anda, Frans Donald, yang kemudian sekarang diperkarakan ini, bukan berarti Anda tidak bisa membela, tidak mempunyai hak untuk membela. Silakan Anda nanti di persidangan membela dengan data yang kemudian Anda bawa, dengan data kemudian yang Anda tampilkan nanti, karena Anda akan dihadapkan dengan umat muslim di sana. Bantah-bantahan data, bantah-bantahan referensi terkait kata Anda bahwa Nabi Muhammad adalah tokoh fiktif. Kemudian nanti umat muslim pun juga sama akan membawa data bahwa Nabiullah Muhammad SAW adalah tokoh yang nyata. Bahkan Al-Qur'annya ada, hadisnya pun juga ada, sirah Nabi SAW juga tersusun rapi. Dan biasanya kalau misalkan udah seperti ini akan lewat, alhamdulillah. Karena sekali lagi, Frans Donald ini memberikan pernyataan itu tanpa dibarengi dengan data, tanpa dibarengi dengan ilmu. Hanya mungkin berbicara, mungkin dugaan kami, karena tidak rela atau tidak ridho kepada Islam, sehingga membuat pernyataan demikian. Makanya aneh, alhamdulillah, ketika orang ini mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu dari bahasa Jawa, dan nama Allah itu dari bahasa Jawa. Bahkan yang lebih parahnya lagi, kata Arab itu katanya dari bahasa Jawa. Ini sering sekali menegaskan bahwa sebagaimana kata Allah itu berasal dari bahasa Jawa yang artinya getaran. Dari bahasa Jawa? Vibrasi, itu bahasa Jawanya Allah. Kemudian dibawa ke Arab dijadiin nama Tuhan. Kemudian juga kata Arab sendiri, itu ada asalnya juga dari bahasa Jawa. Dari bahasa Jawa. Anane Rabi, Arab, dibawa ke sana jadi nama bangsa. Dan sesungguhnya kata Muhammad itu juga dari bahasa Jawa, yang artinya yang jelas, yang terang, yang jelas, yang kelihatan, yang jelas, yang terang. Arti dari kata Muhammad. Jadi itu ya, sahabat Asik Ngaji, titik poinnya ketika Frans Donald ini mengatakan bahwa Nabi Muhammad tokoh fiktif, artinya sebetulnya bukan itu saja yang kemudian dia nista.
tetapi akan merembet kepada hal yang lainnya, seperti berarti Al-Qur'annya itu tidak ada, berarti hanya teks saja tanpa konteks, kemudian hadis pun tidak ada, dan sirah Nabi pun itu akan dusta, tidak benar adanya kalau misalkan Nabi Muhammad disebut dengan tokoh fiktif. Tetapi nyatanya Nabi Muhammad SAW adalah tokoh yang betul-betul ada, yang betul hadir. Bagaimana bisa yang sebelumnya orang-orang kemudian disebut jahiliyah, yang terpecah-pecah antara suku dan lain sebagainya, itu bisa bersatu? Kenapa mereka bisa bersatu? Dalam sejarah sudah dicatat dengan baik bahwa yang mempersatukan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Itu sudah sangat jelas. Kenapa harus dinafikan begitu ya? Baik, kita akan lanjut pemberitaannya. Nah, di sini disebutkan Kapolres menjelaskan bahwa unggahan video di channel YouTube-nya tersebut bisa memicu kebencian kepada umat Islam, dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pihaknya menjerat pelaku dengan Undang-Undang ITE, di mana ancaman hukumannya adalah 6 tahun atau denda 1M. Frans sendiri meski asal warga Jember selama ini tinggal di Bali. Bahkan pelaku juga melakukan rekaman YouTube-nya juga di Bali, termasuk saat melakukan perekaman penistaan agama yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad adalah tokoh fiktif. Nah, sahabat Tersengaji, sekali lagi, bukan berarti Frans Dahl ini tidak ada pembelaan nanti. Silakan Anda membela pernyataan Anda itu. Silakan, tidak ada masalah. Karena itu kan persidangan, tempat kemudian seseorang diberikan hak masing-masing untuk membela. Tetapi biasanya kalau misalkan Anda berkata tanpa data, Anda berkata tanpa dibarengi dengan realita yang ada, justru Anda tidak akan lolos, karena nanti akan dihadapkan dengan argumen-argumen yang kemudian Muslim di sana justru akan semakin banyak memberikan fakta dan data terkait daripada sosok Nabiullah Muhammad SAW. Ya kafilah, ini berita terbaru yang kami update. Semoga kita bisa mengambil pelajarannya dan semoga hal ini bisa menjadi pengetahuan untuk kita semua. Qul qouli hadza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah HP merek Vivo warna putih Y21 dan dua kartu ya. Dua kartu di sini adalah kartu SIM Indosat dan kartu memori micro SD. Nah, kemudian modus BTS ini adalah yaitu membuat beberapa di video yang kemudian diupload dalam channel atau YouTube ya, dengan nama Donald Bali yang dibuat oleh tersangka sendiri, sehingga ada responden atau pihak-pihak yang mengomentari terhadap muatan yang dilakukan oleh si tersangka itu sendiri.